Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita pada Minggu pagi hari ini tanggal 18 Juli tahun 2021 kembali ibadah online. Mari kita semangat untuk memuji nama Tuhan, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kota Medan sedang mengadakan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Banyak jalan yang ditutup karena COVID-19 semakin memuncak. Untuk itu mari kita jaga diri kita, mari kita jaga keluarga kita, mari kita jaga lingkungan sekitar kita untuk tetap sehat dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan dibatasi berinteraksi dengan siapapun. Ayo kita puji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu buah lagu pujian. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Nah, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucapkan syukur dan mengucapkan banyak terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, mampukan kami untuk fokus ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, buka Alkitab kita dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua anak bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?"
Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anak itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa-bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, siapa yang tidak mengetahui Abraham? Abraham adalah bapa dari anak-anak. Abraham memiliki anak yang banyak. Itu adalah kita. Kita juga adalah anak bapa Abraham. Kalian pernah bernyanyi, kakak waktu sekolah minggu offline sering menyanyikan bersama-sama dengan kalian lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, dengan lagu itu kita semua tahu bahwa Bapak Abraham memiliki banyak anak-anak. Kenapa bisa kayak gitu? Coba, kenapa? Siapa sih sebenarnya Abraham itu? Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun beda suku dan bahasa, jadi terhitung sebagai anak-anak Abraham. Nah, di sini akan kita bahas. Suatu kali Allah pernah berfirman kepada Abraham, "Persembahkanlah anakmu yang kau kasihi, yaitu Ishak, sebagai korban bakaran kepadaku. Dan di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu di tanah Moria." Tadi ada kita baca di Kejadian 22. Di situ Tuhan Yesus meminta Abraham untuk membawa anaknya ke gunung yang ditentukan Tuhan Yesus. Dan Abraham mengikuti itu, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalian tahu dong pasti setelah tadi kakak bacakan, Ishak itu adalah anak tunggal yang dimiliki Abraham. Jadi Abraham cuma punya satu anak, itu namanya Ishak. Dulu sebelum kita menjadi anak Abraham cuma memiliki satu anak yang bernama Ishak. Ishak lahir saat usia Abraham sudah tidak lagi muda, yakni usia 100 tahun. Di situ ada di Kejadian 21 ayat yang kelima. Kalian bisa lihat di dalam Alkitab. Karena Ishak lahir di usia Abraham yang sudah tidak lagi muda, maka Abraham sangat sayang kepada Ishak. Ishak menjadi anak satu-satunya Abraham bersama istrinya. Siapa nama istri Abraham? Kakak tahu kalau kalian nggak tahu. Namanya Sarah. Sarah tidak pakai H, oke? Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya, bukan? Kalian aja disayangi orang tua kalian, walaupun kalian bukan anak tunggal, ya kan? Pasti dong, orang tua mana yang gak sayang sama anaknya? Apalagi Ishak.
yang hanya satu orang. Ada nggak dari anak-anak sekolah minggu yang sampai saat ini masih menjadi anak tunggal? Pastinya orang tua sayang sekali sama kalian, ya kan? Itu pasti. Jangankan yang anak tunggal, yang anaknya 3, 4 bahkan atau 2, itu disayangi oleh orang tuanya. Tidak ada anak yang tidak disayangi oleh orang tuanya. Nah, kalau anak tunggal, di sini ceritanya Abraham memiliki anak tunggal namanya Ishak. Pasti sangat dirawat dengan baik. Semua kemauannya dituruti ya, walaupun maksudnya semua kebutuhan ya, bukan kemauan anak itu. Semua kebutuhan anak itu pasti dipenuhi karena butuh, bukan karena memaksa, bukan karena mau. Tapi firman Allah yang meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang dia kasihi itu, Abraham pun menurut. Abraham menurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Abraham tidak menolak berbuat apa yang Allah kehendaki. Dia melakukan firman Allah itu dengan sepenuh hati. Lalu dia membawa Ishak yang dikasihnya itu pergi bersama-sama ke daerah tanah Moria, ke gunung tempat yang ditunjukkan Tuhan Allah kepadanya. Di tengah perjalanan mendaki gunung itu, Ishak bertanya kepada ayahnya Abraham, "Ayah, kita ini kan mau beribadah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Kita sudah bawa api dan kayu bakarnya. Tetapi di mana anak domba yang mau kita persembahkan?" kata Ishak kepada Abraham. Lalu dengan nafas yang agak berat, Abraham menjawab, "Tuhan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Dengan yakin mereka berdua pun berjalan, dan akhirnya mereka sampai di puncak gunung yang ditunjukkan Allah. Di puncak gunung itu, Abraham pun menyusun kayu-kayu bakar yang telah dibawa untuk menjadi mezbah untuk dibakar. Dengan Ishak anak tunggalnya itu pun sudah diikatnya dan diletakkannya di atas mezbah itu untuk dikorbankan menjadi korban bakaran. Akan tetapi ketika Abraham hendak menyembelih anaknya seperti menyembelih domba, coba bayangkan, Ishak mau membunuh anaknya seperti membunuh, kita katakanlah, ayam. Gimana itu rasanya? Pasti sakit yang dirasakan Ishak. Tetapi dia nurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Abraham mendengar suara malaikat Tuhan dari atas langit berfirman, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Aku tahu sekarang bahwa engkau adalah seorang yang hidup dengan takut akan Tuhan dan tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalmu yang kau kasihi bagiku." Nah, artinya adik-adik, dengan apa yang diperbuat Abraham, Tuhan Allah mengenalinya sebagai seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah lebih dari apapun yang berharga di dalam hidupnya. Karena kesungguhannya itu pun, Allah menyediakan domba jantan di dekat mereka yang sedang tersangkut tanduknya di semak belukar. Domba itu pun ditangkap, lalu disembelih dan dipersembahkannya di atas mezbah menggantikan Ishak. Atas peristiwa itu Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Abraham yakin sepenuhnya kepada Allah bahwa jika Tuhan menghendaki apa yang akan kita perbuat, maka Allah juga akan menyediakan segala sesuatunya. Nah, adik-adik, lewat kisah Abraham ini yang mempersembahkan anak tunggalnya yang bernama Ishak, yang sangat dikasihinya itu, kita bisa belajar dan kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya. Kasihnya kepada Allah itu melebihi kasihnya kepada dirinya sendiri, bahkan anak tunggalnya. Karena kasihnya kepada Allah, ia menjadi orang yang taat melakukan apa yang difirmankan Allah kepadanya. Nah, jika kita setia dan taat melakukan firman Allah, maka apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita akan disediakan Allah sendiri, seperti yang terjadi kepada Abraham. Ada kalanya kita pun menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Abraham. Imannya diuji dengan pilihan yang sangat sulit, tetapi ia tetap menentukan pilihan yang tepat dan berkenan kepada Allah. Maka jadilah kita anak sekolah minggu yang tetap setia mengasihi Allah meskipun itu sulit kita jalani, karena harus mengabaikan kepentingan diri kita sendiri. Jika kita mampu melakukan seperti yang dilakukan Abraham, maka Allah akan memperhitungkan kehidupan kita.
bukan hanya sekarang, tetapi sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, cerita tentang Abraham yang sangat taat kepadamu. Mampukanlah kami mengikuti jejak Bapa kami, ya Tuhan. Mampukanlah kami mengikuti jejak Bapa Abraham, supaya kami lebih taat lagi kepadamu untuk melakukan semua firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami telah selesai ibadah kami minggu ini. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk orang tua kami, Tuhan. Engkau yang memberkati dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk semua kesalahan dan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, yang baik kami sengaja ataupun tidak. Kiranya Engkau berkenan menghapuskan dosa-dosa kami. Inilah doa kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Selamat hari Minggu. Shalom.